Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube-nya Moduspedia ya. Jadi kali ini kita akan melanjutkan series dari Q&A ya, Q&A seputar One Piece yang ditanyakan di TikTok. Kita jawab di sini, jadi ini video ya. Ini part 2. Dan bagi kalian yang belum follow akun TikTok kita, silahkan di-follow dulu ya. Linknya ada di deskripsi. Dan bagi kalian yang mau ngedukung aku mendukung channel live stream gaming kita, silahkan mampir juga di deskripsi. Kita main game tiap hari di sana dan bahkan kita udah beli One Piece Pirate Warrior 4 cuy ya. Jadi ya nggak jauh-jauh dari One Piece gitu kan. Nah, langsung deh ya, nggak usah panjang lebar nih. Langsung kita cari pertanyaan-pertanyaan yang unik ya, unik dan ya mungkin lucu atau menarik untuk dijawab gitu ya. Langsung deh. Oke, ini ada pertanyaan dari Kistar ya. Kebetulan mutual juga di sini di TikTok ya. Bang, bahas soal bounty-nya Mihawk. Apakah keluar pas pembubaran Shichibukai itu? Bang, bahas soal bounty-nya Mihawk. Apakah keluar pas... Oh, apakah bounty-nya keluar pas pembubaran Shichibukai atau emang masih jadi misteri? Jadi waktu pembubaran Shichibukai itu disebutkan oleh brand new bahwa para Shichibukai memiliki bounty yang terbaru tapi belum diungkapkan. Nah, bahkan bounty waktu si Mihawk masih menjadi anggota Shichibukai juga masih belum disebutin. Jadi nanti kita akan tahu berapa bounty-nya gitu ya. Nanti apakah akan diungkapkan dalam cerita atau enggak. Kemudian ini ada pertanyaan dari siapa tadi ini? Dari Vanilla Lamoka ya. Pertanyaannya itulah, Bang, apakah buso bisa disalurkan ke bentuk serangan? Kayaknya kayak esnya Okiji bisakah dilapisi buso? Oke, jadi harusnya bisa. Dan kalau aku sih sampai saat ini aku memahami bahwa yang namanya buso sokuhaki itu nggak harus hitam-hitam ya. Tapi memang banyak penggunaan buso soki dengan penghitam-hitaman ataupun armamen yang disebut dengan buso soku koka. Nah, ada beberapa user logia itu yang menggunakan buso seperti waktu Smoker ngelawan Virgo dan juga Sabo waktu ngelawan si Jesus Burgess ya. Itu dia menghitamkan anggota tubuhnya gitu loh. Berarti dia mengaktifkan Busosuku Koka. Kita lanjut ya, kita cari pertanyaan selanjutnya lagi. Nah, ini pertanyaan yang menarik ya dari Husain Arfaja. Canon dan non canon itu di One Piece maksudnya apaan, Bang ya? Jadi canon dan non canon di One Piece itu maksudnya gini. Canon itu adalah kisah yang ada di komik ya. Jadi kisah yang ada di manga gitu loh. Sementara non canon itu adalah kisah yang sama-sama One Piece tapi nggak ada di manga. Dalam artian itu contoh paling besarnya itu adalah movie. Di mana non canon ini nggak ada hubungannya sama sekali dengan cerita utama. Contoh paling gampangnya itu adalah seperti Douglas Bullet ya. Douglas Bullet itu di movie Stampede itu diperkenalkan sebagai mantan anak buah Roger, tapi dia tidak diperlihatkan di flashback Oden ya, yang waktu ada anak buahnya ada anak buahnya Roger gitu kan. Bahkan di SBS juga si Bullet itu nggak termasuk dalam di kelompoknya si Roger. Kenapa? Karena Douglas Bullet adalah karakter non canon di mana dia itu tidak memiliki signifikansi di dalam cerita utama. Dia maksudnya itu tidak mempengaruhi cerita utamanya, itu canon tadi ya. Segala sesuatu yang terjadi di dunia One Piece itu ada di manga, ada di canon ya. Jadi kalau di luar itu adalah non canon hitungannya. Kemudian ini juga pertanyaan yang menarik ya dari Jovi Sinaga. Bang, Big Mom itu dapat buah iblis karena makan susternya kah? Oke, jadi kemungkinan besar memang demikian ya. Tapi ada dua alasan kenapa hal itu tidak dikonfirmasi secara benar-benar ya, secara bulat, secara crystal clear lah istilahnya. Jadi memang satu, karena memang si Big Mom itu memakan Carmel. Karena terlalu sadis, terlalu dark, jadi nggak diungkapin di dalam cerita. Atau dua, ada alasan lain. Ya, ada kejadian lain di dalam flashback tersebut di mana Oda menyimpannya untuk kejutan nanti gitu loh. Jadi tapi memang banyak yang berpendapat kalau itu dimakan sih ya. Kalau itu dimakan. Cuma ya untuk konfirmasi benarnya ya dua tadi itu. Bisa aja benar tapi dia tidak dikonfirmasi karena terlalu dark, atau mungkin ada alasan lain tapi belum dikonfirmasi. Oda masih menunggu gitu loh ya. Kemudian kita lanjut nih. Oke, ini pertanyaan dari Dits ya, dari Dits nih. Bang, mau nanya, keinginan Luffy menjadi bajak laut itu pas sudah bertemu Shanks atau sebelum bertemu? Kayaknya setelah bertemu dengan Shanks sih. Sepertinya dia merasa apa sih, kayak terpesona gitu kan dengan dengan apa ya namanya ya, dengan keceriaan yang dimiliki oleh kelompok si rambut merah. Jadi kemudian si Luffy memutuskan untuk menjadi bajak laut ya. Dan di situ kan juga dia sebenarnya waktu Shanks berlabuh itu dia beberapa kali mencoba untuk bergabung bersama Shanks, cuma ditolak karena dia masih kecil gitu kan. Kemudian ini ada pertanyaan dari Sisi ya. Cara bacanya Sisi nggak sih ini?
Bang, tolong jelaskan kekuatannya Sengoku. Oke, jadi Sengoku itu memiliki kekuatan buah iblis Mythical Zoan, yaitu Hito Hitonomi model Daibutsu, di mana si usernya itu bisa bertransformasi menjadi patung Buddha emas. Nah, dan Mythical Zoan itu selain bertransformasi biasanya ada kekuatan uniknya. Nah, kemungkinan besar kalau untuk Sengoku ini kekuatan uniknya adalah Shockwave yang bisa dia keluarkan dari telapak tangannya. Dari Leon ya, dari Lion di Twice ya. Bang, setelah baca manga dan lihat animenya gimana rasanya? Biasa aja, kecewa, atau merasa puas? Jadi seperti yang pernah aku sebutkan mungkin di TikTok ya, bahwa untuk One Piece itu aku menganggap anime dan manganya itu merupakan dua show yang berbeda. Jadi ketika aku ngebaca manga dan kemudian nonton animenya ya biasa aja gitu loh. Emosi yang gue dapet itu beda. Kadang ketika baca manganya lebih sedih daripada nonton animenya, atau kadang bahkan yang terbalik gitu. Jadi kalau masalah kayak apa sih, kecewa, puas, atau biasa aja, ya biasa aja tergantung konteksnya gitu kan. Kalau misalnya kita lagi nontonnya pas adegan lucu-lucu ya ketawa. Kalau misalnya lagi adegan yang mungkin sedih-sedih mungkin kebawa emosi juga gitu loh, kayak gitu loh ya. Kalau mungkin ada yang ngejengkelin mungkin ya kadang gregetan juga gitu loh. Jadi ya begitu sih, biasa aja sih. Nggak terlalu nge-hype atau yang kayak wow yang heboh atau gimana gitu ya. Kemudian dari pertanyaan dari Ngaplord ya, Bang, ada nggak angkatan laut yang jadi bajak laut? Ada. Salah satu contohnya itu adalah bapaknya Diaz Drake ya. Bapaknya Diaz Drake itu Diaz Barel, itu merupakan mantan perwira angkatan laut yang kemudian berubah profesi menjadi bajak laut. Dan kalau di non canon sih ya, kalau di non canon itu ada nggak sih? Oh enggak, itu Zephyr ya. Zephyr itu dia hitungannya bukan bajak laut dia, tapi Neo Marine dia hitungannya ya. Dan kemudian si Kurohi apa si Akai si Kizaru bukan Kizaru. Aokiji Kuzan ya, itu kan hitungannya dia mantan angkatan laut kemudian beraliansi dengan Shirohige gitu kan. Otomatis dia berpihak pada bajak laut ya, meskipun kita nggak tahu apa rahasianya bergabung dengan Kurohige, apakah dia itu tulus atau mungkin ada misi rahasia gimana gitu kan ya. Tapi memang ada beberapa karakter itu yang merupakan angkatan laut tapi berubah ya, beralih menjadi bajak laut. Nah, kemudian ada pertanyaan dari Just Fish ya. Bang mau nanya, kan lo punya nama D, itu orang tuanya punya nama D juga nggak sih ya? Nah ini ya, nama orang tua dari Lau permasalahannya itu belum dikonfirmasi ya. Kalau memang nama D ini diwariskan dari satu nama ke nama ke keturunannya, ya harusnya itu menggunakan nama D juga. Bahkan adiknya si Trafalgar Law itu Lami ya. Lami itu belum dikonfirmasi jadi pemilik nama Dina. Apakah nama D ini memang diturunkan ke keturunan ya, atau mungkin random atau gimana, aku masih bingung sih. Tapi yang jelas memang ada beberapa ya hubungan ayah dan anak, anak dan orang tua, di mana mereka keduanya itu memiliki nama D. Contoh seperti Garp, Dragon sama Luffy kan, atau mungkin Rogue, Roger sama Ace gitu loh. Itu sama-sama memiliki nama D gitu kan. Cuma untuk masalah Law ini masih misteri. Apakah ini memang mereka itu bernama D tapi kemudian disembunyikan oleh Oda karena ini mungkin berpotensi plot hole dan lain sebagainya gitu kan. Tapi ya nanti kita tunggu aja gimana sih kalau untuk nama D, untuk nama si Law ini, apakah nanti akan dikonfirmasi atau bakalan sampai end of story bakalan kayak gini aja gitu loh. Kemudian ya dari Dims Roger, Bang, Sugar itu masih bocil atau udah dewasa tapi tubuhnya kecil atau pendek ya? Jadi jawabannya adalah dia itu udah dewasa. Umurnya tuh udah sekitar 20-an, aku lupa persisnya tapi yang jelas 20-an, dan itu dia bisa kenapa bertubuh anak kecil karena kekuatan buah iblis itu, yaitu hobi-hobi nomi ya. Membuat dia itu ya kayak badan anak kecil begitu. Ya, itu jadi kekuatan dari buah iblis, hobi-hobi nomi miliknya. Jadi kalau dari segi usia ya udah tua sih. Tua dalam artian maksudnya nggak seperti penampilannya gitu loh ya. Masih 20-an, masih hitungannya muda gitu kan. Tapi kalau maksudnya dibandingkan dengan eh dibandingkan dengan apa sih penampilannya gitu loh ya. Oke, jadi teman-teman ya mungkin segitu aja sih untuk pertanyaan-pertanyaan yang unik dan menarik yang kita temukan di TikTok gitu ya, dan kita bahas di video kali ini. Sekali lagi bagi teman-teman yang mau follow akun TikTok kita, silahkan di follow dulu, linknya di deskripsi. Dan bagi kalian yang mau ngedukung channel live stream gaming kita, silahkan mampir, linknya juga ada di deskripsi. Kita main game hampir tiap hari di sana teman-teman ya. Jadi mungkin segitu aja dulu, terima kasih, see you on the next video, bye bye.